welcome back to Question and Answer with Putri Bali Design. We are live on Instagram setiap hari Rabu jam 4 sore waktu Indonesia Barat dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Buat teman-teman, saya nggak bosan-bosannya ngingetin yang punya masalah arsitektur dan interior rumahnya. Mungkin ada yang bosan sama suasana kamar tidurnya, atau bosan pengen ganti suasana dapurnya, tapi bingung mau diapain. Ceritain aja ke kita dengan cara tulis ke sini ya. Nah, tulis ke sini, DM ke Putri Bali Design, Instagramnya Putri Bali Design, atau email ke putribalidesign@yahoo.com. Nah, di situ tulis aja, ceritain aja ruangan kamu sekarang tuh seperti apa, ukurannya berapa kali berapa. Lebih baik dilampirkan fotonya, seperti teman-teman kita yang sudah nih. Jadi nanti akan kita jawab dengan jelas kalau ada fotonya ya. Nah, tulis aja ke situ kebutuhannya apa aja untuk di ruangan itu, dan bingungnya di sebelah mana nanti akan kita jawab oleh tim Putri Bali Design setiap hari Rabu seperti sekarang. Gitu ya. Nah, yang tidak bisa join live Instagram kita hari ini bisa dilihat di YouTube channelnya Putri Bali Design. Oke. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan teman kita yang sudah DM ke Putri Bali Design dan japri ke saya. Jadi buat teman-teman saya yang punya masalah arsitektur dan interior rumahnya, langsung aja japri ke WhatsApp saya, nanti akan tim Putri Bali Design jawab gitu ya. Nah, hari ini kita akan menjawab pertanyaan teman kita mengenai dekorasi kamar anak dan alih fungsi area dalam rumah. Yang akan menjawab pertanyaannya masih sama seperti minggu lalu, Ibu arsitek kita, our associate arsitek kita, Christine, yang ada di Bali. Kita hubungi dulu ya, Christine. Christine yang ada di Bali. Oke, ini dia. Ya, Halo, Christine, baju kita sama kayaknya warnanya nih. aku kuning. Oh, kuning, aku krem. Oh, beda berarti. Oke, Tin. Oh, beda ya. Oke, nah, jadi buat teman-teman gitu ya yang punya masalah dengan arsitektur dan interior rumahnya, yang bosen sama suasana kamar tidur atau pengen ganti suasana dapur dan living room, tapi bingung mau diapain, ceritain aja ke kita dengan cara DM ke Instagramnya Putri Bali Design atau email ke putribalidesign@yahoo.com. Nanti akan tim Putri Bali Design jawab nih setiap hari Rabu live seperti sekarang ini gitu. Nah, Betul. Tin, sekarang kita Ya. akan menjawab ini nih, dekorasi kamar anak dan alih fungsi area dalam rumah, gitu. Alih fungsi ya. Nah, ini ada siapa aja, Tin? Saya pin ininya dulu ya, temanya dulu hari ini. Ya. Ini ada Yang join. ada suami aku. Oh, hai. Ada apa? Tim Putri Bali ya. Tim Putri Bali. Tim Putri Bali. Ini tim Putri Bali soalnya sambil kerja nih Mbak di sini, jadi Oh, ini lagi di kantor ya? Gitu. Iya. Jadi sekalian kerja, sekalian membackup gitu. Oh, terima kasih ya tim udah membantu menjawab pertanyaan teman-teman. Gitu. Nih ya, ini tema hari ini, topik hari ini. Ya. Mungkin nanti kalau ada yang mau tanya juga bisa langsung ketik di situ ya. Iya, jadi kalau yang join hari ini dan mau bertanya silakan. Kita akan coba jawab hari ini, tapi kalau nggak sempat kita jawab hari ini, kita jawab minggu depan. Karena Christine kalau jawab tuh panjang lebar ya, pakai di sketch ya, Tin. Jadi waktunya takut nggak cukup nih kalau dijawab hari ini. Iya.
Gitu. Nih, jadi topik hari ini dekorasi kamar anak dan alih fungsi area dalam rumah. Sebenarnya kita udah pernah nih ngebahas kamar anak, tapi nih pertanyaan timbul lagi nih. Ditanyakan lagi, ada yang menanyakan lagi. Jadi bisa kita jawab juga hari ini. Jadi buat teman-teman yang Ya, ngerasa masalah gue kayak udah pernah dibahas deh minggu-minggu lalu, nggak apa-apa gitu, kirim aja ke kita, nanti akan tetap kita jawab gitu setiap hari Rabu. iya betul. Ada Hai, Eka nih, welcome ya. Eka, Eka Eka Yong, Yong. oh apa kabar Eka, terima kasih udah join. Halo Eka. Eka Yong, mau nanya apa Eka? Eka sehat kan ya Kak ya? Sehat. Oke deh, kita mulai aja kali ya. Kita mau jawab pertanyaannya Mbak Dini nih. Jadi dia Mbak Dini. ya, jadi dia tuh ini masalah kamar anaknya. Ini aku sertakan fotonya ya biar lebih enak. Oh ya. Nah, ini dia fotonya. Jadi ini ada 4 foto sebenarnya. Aku jadiin satu. Nah, ini dia bilang dia tuh sudah ada kamar anak, udah ada tempat tidur, udah ada lemari gitu. Nah, dia bilang, kok kamar anakku sepi ya? Dia bilang dindingnya tuh kosong, dinding yang di area headboard sama di samping tuh kosong. Enaknya di apain ya? Dan dia bilang dia butuh tempat untuk simpan Lego, mainan Lego anaknya yang sudah jadi. Jadi Oh, Lego. yang udah jadi dan nggak dimainin lagi kayaknya ya. Jadi disimpan di situ dan foto-foto anaknya, dia bilang gitu. Terus dia juga nanya, kalau yang di samping jendela itu udah nggak bisa diapa-apain ya, karena kan buat tutup buka jendela. Di situ jendelanya nggak kelihatan. Iya, 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 iya. Gitu. Iya, iya, iya. Oke. Udah ya, Mbak. Oh ya, boleh dijawab. Pertanyaannya kan berarti kenapa sepi gitu ya kamarnya, kamar anaknya udah ada tapi sepi, gimana dekornya gitu kan. Iya, Nah, dekornya gimana? nah kalau misalnya kita bicara soal kamar anak nih, kembali lagi kita harus diskusi dengan anaknya gitu kan. Jadi biar nggak mau dari kita aja gitu kan. Jadinya kita harus mengakomodasi keinginan anak tuh maunya apa sih gitu kan. Ya. Mungkin aja ini anaknya cewek apa cowok ya, Mbak Dini? Anaknya cowok, cowok. Anaknya cowok. Mungkin aja dia lagi suka Iron Man atau lagi suka K-pop kali, mungkin kan kita nggak tahu ya. Jadinya kan mungkin bisa ditanyain dulu, didiskusiin, kamu maunya gimana nih kamar anaknya gitu. Cuma kalau misalnya nanti kan dari situ dapat maunya apa gitu kan. Jadi kita bisa mengakomodir kemauannya si anak gitu kan. Ya. Tapi kalau misalnya seperti yang udah kita bahas minggu lalu, itu kalau untuk di kamar anak sebaiknya itu ada yang biasanya ada di kamar anak itu adalah bed, udah pasti ya, bed tempat tidur, terus kemudian ada aku lihat lagi, bed, terus habis itu ada lemari, lemari baju atau wardrobe, kemudian juga ada study table beserta kursinya, itu kalau ideal ya. Nah, terus habis itu juga ada tempat untuk menyimpan mainan gitu, entah itu kalau misalnya udah gede mungkin bisa untuk nyimpen buku-bukunya dia, novel atau majalah mungkin gitu kan. Itu yang bukan wajib ya, tapi sebaiknya ada di kamar anak. Sebaiknya gitu ada. Kan, Mbak. Nah ini kan mumpung sekalian mendekor, kalau misalnya kita lihat dari bukan denah ya, fotonya itu sepertinya sepertinya denahnya tuh kayak agak kompak ya, kamarnya tuh nggak terlalu besar. Jadi sebaiknya kita harus agak tricky nih untuk bisa membuat ruangan itu cukup luas gitu kan, nggak sumpek gitu. Kayaknya ini bednya kayaknya bed spring bed tumpuk ya.
yang Iya, bawahnya tumpuk. bisa dibuka gitu ya kayaknya ya. Betul. Nah Kayaknya itu, sih nggak bisa dibuka, tapi nah, tumpuk aja gitu ya. oh nggak bisa tapi tumpuk ya, dua gitu ya. Heeh. Nah ini mungkin yang pertama-tama itu kita bisa lakukan itu adalah eh, memberikan tema pada suatu kamar gitu kan. Nah itu Tema. temanya mungkin supaya tidak melenceng. Misalnya kalau anak-anak kan biasa macam-macam ya. Eh, Hari ini suka Iron Man, mungkin 2 tahun lagi jadi suka Captain America gitu kan. Jadinya Ya. jadinya supaya bisa fleksibel, kita buat ruangan itu dengan eh, tema warnanya bisa berubah-ubah. Itu bisa dari kita ambil dari yang mudah diubah gitu, kayak misalnya spray, terus habis itu bantal gitu kan, apa, Mm-mm. cushion ya gitu. Ya. Nah itu kan bisa diganti-ganti tuh. Bisa Tapi diganti-ganti. untuk uh, mm-mm. tapi untuk kamarnya sendiri kita bisa pakai warna yang cocok untuk masuk ke semua warna Mbak. Misalnya warna putih atau krem gitu kan. Ya. Warna yang cocok dimasukkan untuk dipasin ke warna yang lain gitu. Jadi Ya. untuk dekorasi warna yang lain itu hanya spot-spot aja gitu. Kayak misalnya yang paling gampang sih spray sama apa namanya, misalnya ada cushion gitu, Ya. itu bisa dari situ gitu kan. Misalnya kayak Iron Ya. Man kan merah tuh, merah atau orange gitu. Nah itu spraynya yang diganti. Atau kalau misalnya suka Captain America apa ya, biru gitu kan, Biru. biru Ya. itu spraynya itu bisa diganti di situ. Cuma kalau misalnya untuk cat tembok gitu, mumpung sekalian dekor, kita uh, sebaiknya pakai warna yang mudah masuk, kayak misalnya putih atau krem gitu. Ini Kemudian Dini udah gabung nih. Hai ya, Dini. halo Mbak Dini. Halo Mbak Udah Dini. gabung nih. Lagi dijawab nih pertanyaannya. Jadi Oke. cat tembok itu udah bener ya, warnanya putih udah bisa ya. Mungkin kalau misalnya mau dikasih warna lain itu mungkin bisa di satu spot aja Mbak gitu. Kayak misalnya mungkin Oke. mau uh, biru dongker atau apa ya, atau warna lain kayak misalnya abu-abu gitu kan. Abu-abu juga netral kan gitu. Itu Netral. mungkin di satu spot aja gitu. Nah kemudian kan kita udah bisa lihat di sini ada headboard yang warnanya Tosca ya. Nah Ya. itu bisa kita jadikan acuan juga sebagai untuk mengisi elemen lain gitu. Kayak misalnya kalau misalnya ini udah Tosca, berarti kan yang lain baiknya pakai warna yang warna pastel juga gitu, kayak bukan bukan warna yang shocking pink gitu, bukan gitu atau merah cetar gitu. Jadi mungkin bisa pemilihan warnanya yang uh, senada dengan warna pastel dari si headboard Biru. ini gitu Mm-mm. gitu. Biru biru atau Tosca nih ya gitu. Nah kemudian Nih dia untuk nanya nih, yang warna uh, cerah gitu ya oke nggak supaya kelihatan luas? Kalau untuk bisa sih Mbak Dini, tapi mau apanya nih ya yang di warna cerah Cat, gitu, cat cat tembok ya temboknya. maksudnya ya. Mm-mm. Ya. Kalau cat tembok baiknya untuk warna yang spot gitu, kayak misalnya warna selain warna krem atau putih itu sebaiknya di satu Sisi satu aja. sisi ruang aja gitu. Gitu karena Misalnya kalau contohnya misalnya di di atas headboard aja gitu ya. di atas headboard aja gitu, atau misalnya di apa namanya, di satu, kalau misalnya ngelihat di yang ada frame-nya itu mungkin di setengahnya aja gitu, jadi nggak perlu di Oke. satu 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 dinding gitu karena Semuanya. itu nanti akan ngeblok gitu. Jadi kita akan ngelihatnya kalau semua kita cat gitu, kita malah malah gelap Kelihatan gitu. kecil ya. Itu sih. Gitu. Jadi sebaiknya sih apa namanya? Sebaiknya di satu sisi aja gitu. Gitu. Oke. Kemudian habis itu cat udah, spray udah. Sekarang tempat untuk naruh Lego ya. Ya. Itu bisa banget ditaruh di atas headboard ini ya.
headboard. Oke. Di atas headboard kan masih ada sisa tembok tuh. Nah, itu Iya. bisa di fullin. Sorry, kalau misalnya di skate itu bisa kita fullkan. Sebentar. Di fullkan aja bisa. Ini pintu, terus ini ada tempat tidur, ini headboard. Nah, ini bisa sorry. Tapi kalau cat tembok yang cerah, kira-kira warnanya apa, Tin? Yang sama si headboardnya itu kan warnanya biru toska ya. Ah, Kira-kira apa yang cocok? kalau kira-kira ya, kira-kira warna yang kayak pastel gitu ya, jadi soft, soft. Mungkin bisa bisa biru yang agak agak ke abu-abu gitu. Itu bisa Oh, juga gitu. Atau misalnya em, merahnya, tapi jangan merah sih. Kalau misalnya jangan. mau kuning juga, kalau misalnya mau kuning juga kuning yang pastel gitu, yang lembut gitu juga Oke. bisa gitu sih. Ya, Gitu. ya, ya. Ini kayak ini tampak ya, Oke. Mbak. Ini tampak Ya. nih. Jadi ini sorry. Jadi ini pintu. Ini kan pintu Ya. masuk. Di sini ada tempat tidur. Di Mm-mm. sini tempat tidur. Nah, di sini kita bisa pakai lemari gitu, Itu yang di atas lebarnya headboard ya? mungkin kalau ya ini di atas headboard. Jadi ini Oke. lemari yang tertutup di atas pintu. Kemudian di sini Oke. di bawah ini ada lemari juga yang terbuka gitu kan. Jadi ini bolong, ini pakai pintu gitu. Oh, jadi Nah, ini apa kayak bolong, ini semacam hambalan gitu ya? iya kayak hambalan tapi nyatu dia, nyatu gitu. Oke. Nyatu dengan apa? Dengan lemarinya itu gitu. Nah, itu bisa jadi kan kalau misalnya Lego tuh kan paling butuhnya sekitar 20 atau 25 gitu ya, lebar lebar lemarinya gitu udah cukup ya Ya. gitu. Itu di warna putih aja sesuai sama dengan temboknya gitu. Jadi dia samar gitu, tapi tetap kelihatan ada tempat untuk nyimpennya gitu. Oke. Gitu juga bisa gitu. Nah, ini kan ada lemari nih juga. Ini tempat penyimpanan udah ya. Udah. Bisa jadi bisa Jadi ada ditaruh di di atas atas headboard. headboard, tapi dibuat putih gitu supaya dia tetap rapih. Dia pembagiannya sesuai dengan apa namanya, pembagian eh nah Nah, ini pintu gitu dibagi yang rapi gitu, Mbak, biar dia Mm-mm. kelihatan rapi. Jadi kalau misalnya acak, dia kelihatan sempit gitu ruangannya. Kalau misalnya rapi, putih, itu akan kelihatan lebih luas ya, gitu sih menurut saya. Oke. Ini Gitu. saya Ah, pernah lihat gambarnya Putri Bali juga yang bikin kira-kira seperti ini nggak ya? Lemarinya di atas yes, ya, headboard. ya. Kita pernah Oke. bikin itu yang terakhir kita desain kamar anak yang terakhir kita desain ya. Oke. Iya kayak gitu Mbak. Oke, Jadi dinding. atasnya Jadi gini tertutup, ya, bawahnya bawahnya terbuka. terbuka gitu. Gitu. Oke, Di gini atas ya, persis kayak dinding. gitu. Ya, Ah, kira-kira gitu. Nah, terus kemudian apa namanya? Kalau misalnya nih kita lihat ada lemari di sini, kalau mau sekalian ngerenov, ini lemarinya bisa kita ganti tampilannya juga gitu. Kita bisa ganti jadi pakai warna putih gitu. Ini kan warna oke. kayu nih, gitu kan. Ya. Kita putihin aja gitu. Putihin, jadi di finish ulang pakai warna putih doff gitu deh. Terus habis itu jadinya bisa bikin jadi satu kesatuan tuh. Oke, dengan lemari Jadi yang yang tadi di akan atas headboard ya. gitu. Jadi yang akan ada di sini yang menonjol hanya si headboard Toskanya Tempat itu tidur. gitu. Mm-mm. Oke. Gitu. Kemudian setelah itu jadi, kan di situ bisa untuk sekalian sekalian ngecat ngecat lemari, bisa ditambahin kaca di pintu lemarinya, di salah satu pintu Oh, lemarinya oke. gitu.
gitu. Jadi itu bisa bikin, jadi nggak perlu ada kaca lagi untuk berias ya gitu. Jadinya Ya, cukup di lemari itu aja di cukup lemari gitu ditambahin kan. cermin ya. Cermin, betul Oke, gitu. oke. Dah, terus kemudian apa lagi ya? Nah, ini untuk gantungan-gantungan juga bisa dirapikan. Terus abis itu juga, nah ini kayaknya ada space sedikit di sebelah tempat tidur ya, Mbak. Iya, yang ada foto itu ya. Jangan, nah ini bisa kita kasih side table sedikit gitu, side table kecil yang bulat mungkin. Jadi bisa buat naruh handphone atau naruh apa namanya table table apa table lamp gitu gitu Oke. bisa gitu kan. Jadi yang Nah di itu bisa samping jadi tempat aksen tidur ya, juga. yang ada stop Iya, kontaknya tuh itu kayaknya bisa. ya. Mm-mm. Iya betul kayak gitu. Oke. Nah kemudian terus tadi pertanyaan apa jendela kenapa? Itu kan Jendelanya udah ada kenapa Mbak? jendela, itu nggak Mm-mm. mungkin bisa diapa-apain lagi ya, karena kan buat tutup buka jendela. Hmm. Kalau iya kalau misalnya jendela, hmm, kalau Samping-sampingnya misalnya lebih baik jendela, jangan ada apa-apa ya. samping-sampingnya kalau misalnya jendelanya dia di sampingnya masih masih ada space, mungkin bisa dikasih buat study table Oh, gitu. Coba oke. ya aku gambarin. Ini aku Ya, kira-kira aja ya, karena kan kita ya, nggak tahu pasti denahnya. Ini aku ya. kira-kira aja. Oke. Ini aku Jadi, nyapa dulu ya. Halo, ada Mbak Ade, ada Bu Neti. Halo. Kalau mau bertanya silakan. Mau nanya apa aja atau nanti bisa email ke kita atau japri ke aku juga boleh, ntar dijawab setiap hari Rabu. Gitu. ya, Kalau ada fotonya oke. lebih bagus ya kayak seperti ini. Hmm. Sebentar, Mbak. Ini tempat Oke. tidur, Ini ini lagi di sketch lemari. dulu. Tunggu-tunggu ya. Nah, terus ini mungkin kira-kira bisa kayak gini. Nah, nah Oke. ini kan ini ya. Itu pintu Ini pintu masuk. masuk gitu ya kayaknya. Pintu masuk. Ya. Ini kan ada tempat tidur, ya Ya. kan? Tempat tidur. Kemudian di sini sepertinya ini lemarinya bisa saya taruh di sini gitu, Mbak Oke. Mbak Dini ya, Ya. Mbak Dini. Dini. Nah, terus kemudian ini di sini Mbak Dini yang saya bilang ada Side apa bed table. Heeh. side bed table yang bisa kita taruh apa namanya Lampu. table lamp atau Mm-mm. table lamp atau kosong juga nggak apa-apa untuk bisa kita taruh handphone gitu kan, handphone atau Oke. anaknya habis baca buku kita taruh di sini gitu. Ya. Terus ini misalnya nih, jendelanya kayaknya di Jendela. sini ya. Ya. Jendelanya kayaknya di sini. Nah, ini bisa kita taruh study table bisa di sini, Mm-mm. study table. Terus habis itu di sini kursi. Kursi. Tapi kursinya mungkin kursinya kayaknya bagusnya yang bisa masuk ke bawah Dalam meja meja. gitu. Oke, Jadi oke. Ya, ya. bisa kita masukin ke sini, Mbak, gitu. Oke. Nah, masuk ke sini gitu. Jadi ini kan lemarinya bisa dibuka ya gitu. Oh, pintunya bisa Lemarinya dibuka. kayaknya Oke. 3 pintu ya, gitu. Ya. Nah, jadi bisa beriasnya berdiri aja di sini gitu. Oke. Jadi nggak perlu ada standing mirror lagi di dalam kamar Oke, sama gitu. tadi tambahan Nah, lemari di atas headboard ya. nah lemarinya di atas headboard di sini sepanjang ini. Aduh, sorry. Lemarinya lemarinya yang garisnya merah ya di Ya. nih. Lemarinya di atas Oke. ini. Di Ya, itu area di sini lemarinya sepanjang ini. lemarinya Di kebuka ya, Din. atas di ada yang bagian tertutup, ada yang bagian kebuka bisa Oke. juga gitu. Bisa juga kebuka, bisa Gitu. juga ketutup. Jadi ini di atas, ini maksud saya di atas ini ya Mbak. Ini kan hanya butuh space sekitar 20 atau 25 cm gitu kan, Iya. nggak perlu lebar-lebar kan gitu. Jadi Iya. nah untuk tingginya itu
Nah, ini untuk tingginya dari sini itu mungkin sekitar 85 cm dari sini. Ini kan tempat tidur Oke. nih. Ya, Nah, ini untuk supaya nggak kejeduk, mungkin 85 cm lah gitu. tingginya 85 cm dari Ah, tempat ah, tidur ya. jadi orang bangun nggak kejeduk gitu. Oke. Terus, terus kemudian, nah ini kan kalau dari denahnya, kalau misalnya ini denahnya begini, nah nah ini bisa, ini kan tadi tempat tidur ya, ini jendelanya di Ya. sini ya, kayaknya begitu Mm-mm. ya. Nah ini kan ini kosong nih, ini bisa Ya, diisi lampu, jadi kayak standing lamp bisa standing juga, lamp. standing lamp di sini gitu kan. Ini kan nggak bisa akses gitu kan, nggak bisa Ya, akses. Jadi ini dikasih lampu aja gitu, standing lamp bisa oke. juga gitu, kayak Oke, gitu oke. sih. Nah, ini dicat aja putih gitu kan. Ini dicat putih. Kalau misalnya mau ada spotnya di sini aja nih. Di sini gitu juga bisa. Oke. Jadi Di study meja belajar table itu ya. satu tembok. Study table satu tembok tuh eh, dikasih cat lain gitu misalnya gitu kan, Oke. biar nggak sepi amat gitu misalnya. Ya, Nah, itu nanti kan di sini mungkin bisa di depan study table kan bisa kita taruhin rak-rak yang hambalan-hambalan yang pendek-pendek gitu. Tapi ya, kayaknya nggak perlu banyak-banyak karena ruangan ini kan kecil ya Mbak gitu. ya. Jadinya biar nggak Nggak sempit penuh dia ya. kelihatannya. Mm-mm. Nggak penuh gitu. Itu Oke. sih. Jadi ini kalau misalnya ini bisa masuk ke bawah, nah ini kan Tempat bisa duduknya. luas nih areanya. Ya. Ini bisa kita tambahin karpet mungkin gitu, Ya. karpet yang bulat gini gitu kan, bisa Ya. jadi aksen juga gitu. Oke. Atau karpet yang gini, yang Yang kecil persegi. gitu, kan Mm-mm. bisa, yang persegi bisa juga gitu sih Mbak. Oke, oke. Itulah kira-kira Mbak Dini Gitu kira-kira Dini. gitu. Dini sih, Nah, terus apa? Dini nyimak sih dari tadi nih katanya. Nyimak katanya dia. Oh. Terus itunya juga perlu diperhatikan juga Mbak Dini, curtain. Jadi curtainnya Oh, juga kalau mau sekalian dekor, bikin apa? Ganti aja dengan curtain yang senada gitu ya. Jadi misalnya dia warnanya kan putih nih, pakein yang warna putih juga atau krem gitu. oke. Kayak gitu. Oke, gitu ya Dini. Dini kira-kira Gitu Mbak jelas Dini. nggak nih? Kira-kira gimana? Kira-kira jelas nggak ya? Dia sih nyimak dari tadi nih. Kalau misalnya kurang jelas, nanti hubungi aku aja ke Putri Bali Design. Nah, Tapi, iya. ya gimana Tin? Nah, ini kalau untuk mana tadi? Nah, ini kan di tembok yang sebelah sini kan kalau nggak salah tadi ada frame foto gitu ya, Mbak? Ya, betul. Ini kan pintu masuk, ini bed, ini ada frame foto. Nah, ini tembok yang sisi sebelah sini bisa ditempelin foto-foto gitu. Tapi fotonya Foto-foto. juga harus supaya enak, susunan fotonya juga harus rapi gitu. Jadi mungkin 3 sejajar gitu, jangan 1 gitu. Misalnya 3 atau 4 sejajar gitu dengan frame yang warnanya putih gitu. Jadinya kan dia jadi aksen gitu, jadi aksen begitu buka pintu kita bisa lihat itu gitu, jadi lucu gitu sih. Iya, benar. Iya, si Dini bilang more or less kebayang. Itu foto nanti di take out ganti foto-foto anak. Ya, gitu. Iya, jadi gitu Din, untuk naruh Lego jadi bisa ada di atas headboard tempat tidur. Gitu ya, ketinggiannya 80 cm supaya tidak kejeduk nanti 85 cm lah, Mbak. Oh, 85 cm, oke. Terus nggak ketinggian, tapi juga nggak kejeduk. Gitu. Betul. Terus udah gitu tadi kalau mau ganti cat, udah benar itu putih, tapi kalau mau warna lain boleh, tapi di satu sisi aja, jangan semua sisi tembok gitu ya. Warna cerah.
Tadi apa karena headboardnya warnanya biru toska, mungkin bisa biru ke abu-abuan gitu ya. Gitu. Biru yang agak ini atau mungkin misalnya temboknya mau dicat kayak Dini susah nanya gambar 80 berdiri mbak cm dari headboard, bukan 85 cm dari bukan kasur. dari bed dari kasur. Dari kasur. Kalau dari headboard ketinggian mbak Dini Iya, susah ngambilnya. gitu. Terus tadi Nah misalnya nih kira Mm-mm. ini kan bisa jadi ini kan tembok nih mbak. Nah ini bisa dibikin aksen gitu mungkin gitu. Jadi yang ini warnanya putih, ini warnanya abu-abu mungkin gitu. Ini kan bisa juga. Oke, jadi bisa Gitu. bisa bentuk-bentuk Jadi ada gitu mainan Din lah. ya. Ya, Di permainan satu warna dan sisi atau permainan permainan bentuk. permainan bentuk gitu Dini. Ya, semoga terjawab ya Gitu. Din pertanyaannya. Jadi nanti anaknya mau tidur sendiri di kamar. Yang penting ditanyain dulu Mbak Dini anaknya maunya gimana jadi biar nggak dua kali kerja. Misalnya Gitu. mungkin mau warna apa, warna favoritnya gitu ya. Tapi kan nanti kita bisa arahkan supaya kamarnya itu bisa long last dipakai sampai anaknya Ya. kuliah gitu mungkin. Ya, betul. Oke, kalau gitu. Si Dini udah kasih jempol. Oke, semoga jelas ya penjelasan dari kita. Thank you kakak-kakak, katanya Dini. Sama-sama Dini, thank you pertanyaannya. Terima kasih Mbak Dini. Siap. Oke, nih teman-teman banyak yang join, yang kemarin-kemarin belum join nih, terima kasih ya. Jadi saya mau jelasin lagi kalau ada pertanyaan tentang arsitektur dan interior rumahnya, mungkin bosen pengen ganti suasana kamar tidur atau dapur pengen ganti tapi bingung mau diapain, tulis aja ke kita, ke DM ke Instagramnya Putri Bali Design atau email ke putribalidesign@yahoo.com. Seperti Dini tadi lampirkan foto lebih bagus, jadi kita menjelaskannya lebih enak gitu ya. Dan akan dijawab setiap hari Rabu live Instagram jam 4 sore waktu Indonesia Barat dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah seperti sekarang ini. Gitu, oke. Sekarang kalau kita jawab pertanyaan kedua. Bisa next episode ya Mbak. Kalau mau jawab sekarang boleh. Kita akan jawabnya tapi Rabu depan. Gitu, karena kita akan ada setiap hari Rabu. Oke, pertanyaan berikut. Nah, pertanyaan berikut, ini gambarnya ya. Ini foto rumahnya, jadi Mrs. Antin, dia pengen ganti, jadi itu kolam ikan, katanya. Itu kolam ikan, pengen diganti. Posisi si kolam ikan ini lumayan center, karena waktu buka pintu rumah, itu langsung kelihatan kolam ikan. Dan di sebelahnya kolam ikan tuh living room. Nah, dia bilang itu mau ditutup aja, tapi apa ya gantinya? Karena kalau ruang tamu sudah ada. Kalau mau ganti jadi living room udah ada. Jadi dia bingung mau ganti apa di situ. Oke. Ibu Antin ya? Ibu Iya. Antin. Tante kali aku manggil ya? Iya, boleh Tante. Jadi gini Tante, kalau misalnya ganti apa gitu ya? Gantinya apa ya? Dan itu di atas tuh bukan terbuka ya, jadi sinar matahari masuk, tapi tidak kehujanan, hujan tidak masuk situ. Oke. Nah ini kalau misalnya lihat dari situasi dari fotonya Mbak, ini kita kayaknya itu tempat untuk biasa ada gathering gitu ya. Jadi ada living room, ada grand piano gitu ya. Yeah. Terus habis itu suasananya juga warm gitu. Jadi misalnya ini macam-macam sih kalau ini nanya nih, mungkin kebun kecil ini Tante. Katanya gitu. Bisa Tante. Gini, macam-macam Tante, kalau misalnya Tante mau ganti ya bisa macam-macam.
Tapi sebaiknya ini dipertahankan dia bagaimana kelihatan supaya tetap outdoor gitu kan. Menurut saya ya gitu. Karena ini kan kalau misalnya dari suasananya itu um, terbuka gitu kan karena ada cahaya masuk gitu kan. Terus habis itu dia pintunya tuh kaca-kaca gitu. Jadi kelihatannya tuh kayak seperti outdoor tapi bukan outdoor gitu kan. Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat desainnya juga udah tropikal gitu. Nah, ini sebaiknya ada macam-macam sih optionnya. Jadi misalnya yang pertama itu kita bisa bikin taman basah gitu. Taman basah tuh yang seperti Tante bilang ini, kebun kecil gitu. Jadi kita bisa memasukkan unsur pohon di dalam ruangan supaya dia terlihat seperti outdoor gitu. Jadi kolamnya kita isi tanah, ya kan? Kita ganti nih kolamnya, kita jebol, terus habis itu airnya kita keluarkan, kita isi tanah, terus habis itu ditutup rumput gitu kan, rumput yang bagus, terus kemudian kita isi dengan tanaman yang tumbuh tuh sampai ke luar Mbak gitu. Jadi itu bisa tuh. Jadi kita kondisikan bagaimana atapnya itu bisa kita rubah. Kalau misalnya mau ada pohon. Jadi taman basah nih ya. Gitu. Jadi kita bisa siram-siram gitu walaupun nggak becek-becek amat, tapi kita bisa siram, rumputnya hidup. Terus habis itu pohonnya mungkin bisa Kamboja gitu kan. Jadi nanti atapnya itu kan bisa dikondisikan bagaimana dia hujannya masuk gitu. Jadi renov sedikit lah gitu atapnya. Jadi gimana supaya si pohon tuh kena hujan juga gitu, kena air dan kena cahaya matahari yang langsung gitu. Itu bisa. Terus kemudian yang kedua itu bisa dengan taman kering gitu. Taman kering ya. Taman kering itu bisa dengan cara kolamnya ini kita tutup, terus habis itu kita kasih tanah gitu kan, terus habis itu kita nggak isi tanah juga bisa nih, kita tutup kemudian kita isi batu gitu. Kita tutup batu-batu gitu kan Mbak, batu-batu gitu, terus kemudian di situ kita kasih, ini kan kayaknya ada pot juga nih ya. Nah ini potnya bisa digeser ke sana Tante gitu. Jadi potnya dimasukin ke area kolam itu yang sudah kita tutup dan kita kasih batu-batu tuh, batu-batunya bisa macam-macam. Bisa pebble wash gitu, pebble wash yang putih atau yang hitam gitu kan. Cuma bagusan sih yang hitam sih karena kan ini tropical ya. Kalau putih nanti dia jadi kayak Zen Garden modern gitu, kayak Jepang gitu. Bagusnya sih yang hitam-hitam gitu. Jadi batu-batu hitam. Nah, ini batu-batu hitam gitu. Jadi ditaruh di situ, terus ditambahin pot-pot yang tanaman indoornya itu daunnya besar-besar gitu Mbak, tanaman-tanaman tropikal gitu ya. Apa ya? Nggak, saya kebetulan saya nggak terlalu ini sih ya, mungkin kayak monstera gini sih salah satunya, tapi yang daunnya tuh lebar-lebar gitu, jadi dia benar-benar bisa mengisi si area kolam ikan ini. Jadi dia batu, terus habis itu pot-potnya di pojok-pojok, terus habis itu dikasih tempat duduk, tapi bench yang kayak gini, tapi yang nggak ada pegangannya, itu juga bisa. Bench kayu ya? Kan bench kayu gitu. Jadi dia keuntungannya tidak perlu menjebol pergola yang ada di atas, matahari tetap masuk, hujan nggak kena gitu kan. Jadi bisa seperti itu tuh gitu. Ini kayaknya kalau misalnya ada di sini ada tanaman, pasti punya tanaman-tanaman yang lain ya, Tante. gitu sih. Itu mungkin bisa beli juga gitu kan. Nah, kemudian mungkin problemnya, aduh Tante tuh males Tin kalau misalnya harus pakai batu-batu gitu kan. Kalau misalnya batu-batu gitu kan kotorannya kan masuk ke sela-sela gitu ya. Debu-debunya mungkin itu agak males gitu. Nah,
bisa juga Tante kalau misalnya nggak pakai batu gitu. Kita pakai dengan decking. Nah, kalau decking ini kan kesan outdoornya tetap ada, bukan bukan parket ya, bukan lantai yang motifnya kayu ya, tapi decking gitu. Jadi ikannya nih, kolam ikannya kan kita kosongin, Ya. terus si kolam ikannya ini langsung kita tutup dengan dek kayu gitu, kita susun gitu Mbak gitu. Oke. Jadi dia rapat-rapat gitu kan, jadi kesan outdoornya tuh tetap dapat gitu. Nah, udah tinggal ditambahin tanaman-tanaman yang kayak kita pakai batu itu Tante, kayak misalnya tapi mungkin bagusnya kalau misalnya decking tuh pakai satu yang gede gitu, kayak misalnya mungkin pisang-pisangan gitu, atau mungkin yang Ya. tanaman yang berdiri gitu, lidah mertua gitu, mungkin lebih cocok kayaknya sih gitu. Nah, terus Oke. di atas decking kayu itu kita kasih bench kayu yang gede gitu, kayak yang gelondongan kayu gitu loh Mbak, bench Oke. yang besar gitu. Ya, Nah, ya. yang statement gitu kan. Nah, disitulah kita ditaruh di situ, terus habis itu bisa ditambahin meja kecil kalau misalnya mau ada minum teh Ya, atau apa ini gitu. ditanya Nah, juga itu nih, bisa diberi kursi dan meja? Bisa ya. Jadi tadi pakai bench yang kayu gede sama bisa, meja kecil. bisa. Iya bisa. Tapi kalau misalnya kalau untuk decking gini, Tante bisa ditambahin meja sama kursi gitu. Tapi kalau misalnya yang isi batu itu mungkin bisa agak oglek-oglek gitu ya. Cuma posisinya harus bener gitu. Oke. Jadi biar Ya. dia nggak goyang-goyang gitu. Nah, kalau misalnya Oke. pakai deck kayu lebih enak gitu, karena bersihinnya gampang gitu kan. Terus habis itu nggak perlu merubah struktur pergola yang udah ada. Terus habis itu juga kesan outdoornya dapet, tropikalnya juga dapet gitu kan, sesuai kan dengan ada grand piano, ada kusen-kusen yang udah Kayu. itu living room ya, sebelah sana tuh ya, kayu. Iya, living room. Gitu. Nah, tapi memang kalau misalnya mau ditutup deck itu harus benar nutupnya gitu. Jadi supaya di bawah tuh nggak jadi sarang tikus atau apa gitu. Jadi benar-benar harus rapet supaya nggak ada hewan yang masuk ke bawah. Itu gitu sih Mbak. Gitu. Oke. Jadi dikasih enakan sih kalau misal dek kayu tuh semacam kayu-kayu jadi dijadikan lantai gitu ya? decking yang kayak kalau misalnya kita ke hotel-hotel kan, kalau misalnya mau ke poolnya itu kan ada kayu-kayunya tuh Mbak. Nah itu kan pool deck yang kayak gitu. Jadi outdoornya dapet banget, bersihinnya gampang, nggak perlu ngerubah struktur pergolanya juga gitu. Oke. Sih. Jadi bisa 3 ya, bisa taman basah tapi itu pergolanya harus sedikit dibuka supaya ada hujan masuk, ada dan udara yang masuk, udara masuk dan supaya pohonnya bisa sampai ke atas ya. Pohonnya Dan bisa ke atas, itu kan juga lucu gitu. Ya, dan yang kedua taman kering. Nah, kalau taman kering tidak perlu buka pergola dan lantainya dikasih batu-batu yang warna hitam. Bisa dikasih kursi juga, bench 1, tapi harus yang pas, karena kalau nggak batu-batu jadi goyang-goyang kursinya. Dan yang ketiga, jangan lupa pot-potnya biar ini pot-potnya. Pot-potnya pot tanaman. Ya, yang daunnya lebar-lebar ya. Iya, yang daunnya lebar-lebar gitu. Oke. Dan yang ketiga, ditutup dek kayu. Jadi kalau ikannya langsung ditutup dek kayu. Terus ada pohon-pohon juga, dan bisa ada bench yang gelondongan kayu, tuh bagus banget sih. Udah kebayang sama meja yang kecil. Gitu Tante, gitu. Karena kan tapi memang soalnya kalau misalnya mau ditutup dengan
ini kan kayak rumahnya lama ya, rumah yang udah lama gitu ya Mbak. Kalau misalnya mau ditutup dengan lantai juga kan kayaknya susah untuk nge-matchin lantai Sudah yang ada. udah existing gitu kan. Nah, yang sudah ada gitu. Jadi mendingan sih dipakai yang lain aja sekalian gitu. Begitu. Oke. Kayu-kayu sih cocok karena Gitu. semuanya udah kayu ya, kusen-kusennya semua kayu-kayu dan Mm-mm. tropikal gitu. Gitu. Oke, Tropicalnya dapet. semoga jelas ya jawaban dari kita. Eh, jadi buat yang baru join mungkin nggak sempat nonton dari yang pertama, bisa lihat di channel YouTube-nya Putri Bali. Putri Bali, channel YouTube-nya Putri Bali. Nah, bisa dilihat itu nanti dari awal sampai selesai. Mungkin pertanyaan dari teman-teman yang tadi mewakili pertanyaan teman-teman yang sekarang gitu. Oh, katanya terima kasih sayang gitu. Terima kasih juga Tante atas pertanyaannya. Oke, ini kita Semoga membantu. iya, ini kita ngobrol-ngobrol udah 45 menit loh, Tit. Oh iya, begitu ya. Jadi kita mau ngingetin lagi nih Iya. teman-teman, kalau ada yang punya masalah dengan arsitektur dan interior rumahnya, pengen ganti suasana kamar tidur mungkin, atau pengen rubah suasana dapur, tapi bingung mau diapain, ceritain aja ke kita dengan cara tulis ke sini, ke DM ke Instagramnya Putri Bali Design, atau email ke putribalidesign@yahoo.com. Di situ tulis aja ruangan yang sekarang tuh seperti apa. Lebih bagus dilampirkan foto kayak yang tadi, jadi kita bisa enak jawabnya ya. Nah, dari situ tulis kebutuhannya apa aja dan maunya, bingungnya di sebelah mana gitu. Nanti akan kita jawab. Tim Putri Bali Design akan jawab setiap hari Rabu live di Instagram jam 4 waktu Indonesia Barat dan jam 5 waktu Indonesia Tengah seperti sekarang ini gitu. Dan buat yang nggak sempat nonton dari awal, bisa dilihat di channel YouTube-nya Putri Bali Design. Please subscribe karena kita akan update setiap minggu. Gitu. Semoga terjawab ya tadi dekorasi kamar anak dan Mungkin alih nih fungsi. ini Ya, Mbak Dian, mungkin nanti besok kalau misalnya Mbak Dini sama Tante Antin udah ngerenov, mungkin kita bisa dikabarin. bisa dikabarin, mungkin Jadinya bisa kirim gimana? fotonya. Iya, bisa kirim fotonya, ini loh hasilnya gitu Kita ya. jadinya gini loh gitu. Iya, benar-benar. Bagus tuh. Jadi Gitu. nanti kasih tahu ke kita udah didekor loh atau udah dialih fungsi loh seperti ini gitu. Itu nanti bisa kita jawab lagi ya gitu. Oke, Tin, kalau gitu hari ini kayaknya cukup. Ini udah tanggal 1 Juli loh, nggak berasa udah bulan Juli tahun 2020, cepet banget. Iya, udah setengah tahun. Iya. Semoga new normal berjalan dengan lancar. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa jaga jarak dan cuci tangan. Iya. Tadi saya sempat ke sebuah kantor, ada juga yang masih nggak pakai masker gitu, sampai ditegor sama ibu-ibu gitu. Jadi tolong ya teman-teman pakai maskernya gitu, karena melindungi diri sendiri dan bisa juga melindungi orang lain gitu. Oke, gitu aja kalau gitu ya. Betul. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah join dan sudah bertanya. Thank you yang udah join. Dan ditunggu lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya karena kita senang banget dapat pertanyaan dari orang lain. Ini ya udah kelar katanya. Ini temen aku. Mehmet, iya Met dari jam 5 waktu Bali tadi. Kita dari jam kalau Jogja jam 4 Met. Jam 4 sama kayak Jakarta. Ya. Tapi nanti bisa lihat YouTube ya Putri Bali. Oke, kalau gitu sekian ya. Terima kasih semuanya. Rabu depan juga ada. Rabu depan. Iya. Dah. Thank you. Iya. Thank you.